Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islah Nafisah Salim dengan NIM 2401111002010. Saya mahasiswa aktif semester 3 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini kita akan membahas hal penting dalam dunia hukum perdata, yaitu hukum perjanjian. Kita akan pelajari sumber hukumnya, pengertian, ruang lingkup, cara menggugat bila terjadi pelanggaran, sampai bagaimana perjanjian bisa berakhir. Yuk kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada sumber hukum perjanjian, yang dimana sumber utama hukum perjanjian di Indonesia ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada buku 3, pasal 1313 sampai pasal 1351. Selain di dalam KUH Perdata, hukum perjanjian juga bersumber dari peraturan perundang-undangan lain, kebiasaan yang dimiliki masyarakat atau jurisprudensi, serta pendapat para ahli hukum atau doktrin. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sederhananya, perjanjian itu kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak. Ruang lingkupnya luas, mulai dari jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hingga kerjasama usaha. Dan yang ketiga, saya menjelaskan tentang dasar gugatan dan surat kuasa. Jika salah satu pihak tidak menepati janji, maka pihak lainnya berhak mengajukan gugatan wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi berarti ingkar janji, misalnya tidak melaksanakan kewajiban, terlambat, atau salah dalam melaksanakan perjanjian. Selain itu, gugatan juga bisa diajukan karena perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Untuk mengajukan gugatan, biasanya diperlukan surat kuasa, terutama jika diwakilkan kepada pengacara. Apa itu surat kuasa? Surat kuasa adalah pemberian wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Sifatnya pribadi dan tertulis. Surat kuasa ada dua jenis. Yang pertama surat kuasa umum untuk urusan luas, dan surat kuasa khusus untuk tindakan tertentu seperti menggugat di pengadilan. Isi surat kuasa mencakup identitas para pihak, maksud pemberian kuasa, dan tanda tangan kedua belah pihak. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang perbedaan perjanjian dan perikatan. Apa bedanya perjanjian dan perikatan? Perikatan adalah hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhi. Sedangkan perjanjian adalah sumber dari perikatan. Jadi setiap perjanjian menimbulkan perikatan, tapi tidak semua perikatan lahir dari perjanjian. Ada juga yang muncul karena undang-undang. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang perikatan dari perjanjian versus dari undang-undang. Perikatan dari perjanjian lahir karena kesepakatan antara para pihak, seperti jual beli atau sewa menyewa. Sementara perikatan dari undang-undang muncul tanpa kesepakatan. Contohnya, saat seseorang harus membayar ganti rugi karena merugikan orang lain. Artinya, hubungan hukumnya bisa timbul karena perjanjian atau langsung karena ketentuan hukum. Dan yang keenam, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian bisa dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, perjanjian bernama, yaitu sudah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti jual beli pada pasal 1457, sewa menyewa pada pasal 1548, dan pinjam meminjam pada pasal 1754. Yang kedua, perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang berkembang di masyarakat seperti kerjasama bisnis atau franchise. Berdasarkan bentuknya, perjanjian bisa tertulis atau lisan, dan berdasarkan sifatnya ada perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Dan yang ketujuh, saya menjelaskan tentang berakhirnya perjanjian.
Suatu perjanjian bisa berakhir karena beberapa sebab. Yang pertama, karena semua kewajiban sudah dilaksanakan. Dan yang kedua, karena waktunya sudah habis. Yang ketiga, karena salah satu pihak membatalkan perjanjian. Yang keempat, karena putusan hakim. Dan yang kelima, karena keadaan memaksa atau force majeure. Misalnya, bencana alam yang membuat perjanjian tidak bisa dijalankan. Setelah perjanjian berakhir, maka hak dan kewajiban para pihak juga selesai. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hukum perjanjian adalah dasar dari banyak hubungan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari jual beli sampai kerjasama besar antara perusahaan. Ingat, pahami dulu isi perjanjian sebelum menandatangani apapun, karena dalam hukum, janji adalah tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.